Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rima Murtiningsi dengan NIM 7211419126 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Prabowo Yudo Jayanto, SE MSA. Nah, materi apa sih yang akan saya bawakan gitu? Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan bawakan materi mengenai pengantar sistem informasi, di mana pengantar sistem informasi ini membawa dua subbab penting. Yang pertama adalah manajer sebagai pengguna sistem informasi dan peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Masing-masing subbab ini akan ada poin-poinnya tersendiri nih. Yang pertama, untuk subbab yang pertama adalah di mana manajer dapat ditemukan dan apa yang dilakukan oleh manajer. Dan subbab yang kedua adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Sebelum kita berlanjut ke slide selanjutnya nih, kalian udah tahu belum sih apa itu sistem informasi manajemen dan kenapa kita harus belajar sistem informasi manajemen? Ya, sistem informasi manajemen merupakan sebuah deskripsi data yang dikembangkan oleh sebuah sistem yang manfaatnya untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dan mempermudah dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kenapa kita harus belajar sistem informasi manajemen? Apa manfaatnya untuk kita gitu? Nah, misal nih, suatu saat kalian akan jadi manajer dalam sebuah perusahaan, tapi kalian tuh nggak tahu apa itu sistem informasi manajemennya gitu. Pasti kalian bingung dong apa yang harus kalian lakuin, apa yang harus kalian rencanain ke depannya buat memimpin manajemen perusahaan kalian. Nah, maka dari itu kalian harus belajar sistem informasi manajemen itu sendiri agar kalian dapat mengelola manajemen sebuah perusahaan. Lanjut ya. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer itu kan individu, jadi mereka itu pasti memerlukan beragam informasi, beragam komunikasi dengan para manajer-manajer yang lain gitu. Jadi, manajer itu sebagai pengguna sistem informasi pasti harus mengetahui apa itu sistem informasi manajemen dalam perusahaannya. Lanjut ya. Manajer dapat ditemukan di mana? Di mana kita dapat menemukan manajer gitu. Jadi, manajer itu dapat ditemukan pada dua aspek. Yang pertama pada tingkat manajemen dan yang kedua pada area bisnis. Pada tingkat manajemen adalah tingkatan yang membedakan antara manajemen yang satu dengan manajemen yang lain, dan yang membedakan adalah beban, wewenang, dan pekerjaannya. Yang kedua adalah area bisnis. Area bisnisnya itu apa? Adalah cakupan bisnis di mana kita dapat menemukan seorang manajer. Yang selanjutnya, ini siapa nih? Ini adalah Robert and Anthony. Beliau merupakan teoritis manajemen yang membagi tingkatan manajemen itu kepada 3 tingkatan. Yang pertama adalah manajemen utama atau tingkat perencanaan strategis atau strategis planning level. Yang kedua, manajemen menengah atau tingkat kendali manajemen atau manajemen control level. Yang ketiga adalah manajemen rendah atau tingkat kendali operasional atau operational control level. Penjelasannya, yang pertama, manajemen utama atau puncak mengakui bahwa keputusan memiliki dampak bagi organisasi di kemudian. Misalnya dalam sebuah universitas, manajemen utama atau puncak itu diduduki oleh seorang rektor. Nah, rektor itu tuh yang akan membuat rencana-rencana ke depannya itu harus seperti apa, dan pasti harus berpikir bahwa keputusan yang diambil pada saat itu akan berdampak bagi kampusnya itu di masa mendatang. Yang kedua ada manajemen menengah, memiliki tanggung jawab dalam menjalankan rencana yang diberikan oleh manajemen utama atau puncak. Yang ketiga adalah manajemen rendah, menyelesaikan tanggung jawab dari manajer yang tinggi. Ibaratnya manajer rendah itu seperti divisi-divisi atau departemen-departemen yang harus menyelesaikan tanggung jawabnya yang diberikan oleh manajemen menengah atau manajemen puncak atau utama. Yang selanjutnya adalah tingkatan manajemen. Ini adalah gambaran dari masing-masing tingkatan manajemen. Ada top manajemen, ada middle manajemen, ada low manajemen. Yang selanjutnya, area bisnis. Area bisnis ini ada 3. Yang pertama ada pemasaran, yang kedua ada produksi, dan yang ketiga ada keuangan. Udah gak asing lagi kan kalau misalnya kalian dengar manajer pemasaran, manajer produksi, atau manajer keuangan. Udah gak asing kan pastinya kan? Selanjutnya adalah tingkat manajemen dapat mempengaruhi penekanan relatif pada fungsi manajemen. Kan manajemen itu ada 3, ada strategi planning level, ada manajemen control level, atau operational control level. Nah, masing-masing dari ketiga manajemen ini pasti memiliki penekanan relatif pada fungsi manajemen itu sendiri-sendiri. Yang pertama ada strategi planning level. Pasti mereka itu lebih bekerja dalam proses merencanakan sesuatu untuk pengambilan keputusan, merencanakan apa yang harus dipersiapkan pada saat sekarang demi keberlangsungan perusahaannya di masa mendatang. Kemudian ada manajemen control level. Mereka lebih mengorganisasikan, melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh strategic planning levelnya.
Kemudian ada operational control level. Mereka juga melaksanakan apa yang ditugaskan, apa yang diperintahkan, apa yang direncanakan oleh manajemen-manajemen yang di atasnya. Yang selanjutnya adalah mengenai apa yang dilakukan oleh manajer. Manajer tuh ngapain sih kegiatannya? Manajer tuh apa sih yang dilakuin gitu ya? Manajer itu pasti memainkan fungsi dan peranan yang sama. Di sini ada 5 fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama adalah merencanakan, yang kedua berorganisasi, yang ketiga mengisi, yang keempat mengarahkan, dan yang kelima mengendalikan. Untuk fungsi yang pertama, merencanakan. Seorang manajer pasti merencanakan apa-apa saja yang harus diperlukan, apa-apa saja yang harus dipersiapkan demi keberlangsungan manajemen perusahaan untuk masa mendatang. Yang kedua, berorganisasi. Kemudian mereka akan berorganisasi, berusaha untuk menjalankan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah mengisi. Mengisi adalah maksudnya di sini mengisi dengan sumber daya yang lebih berkualitas, sumber daya yang bermutu, sehingga dapat mencapai tujuan dari manajemen perusahaan itu sendiri. Yang keempat adalah mengarahkan. Mereka akan berusaha mengarahkan para pelaku perencana yang telah ditetapkan sebelumnya atas rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya. Mereka akan berusaha mengarahkan para pelaku rencana tersebut. Yang kelima adalah mengendalikan. Mengendalikan di sini maksudnya adalah mereka akan memantau, mereka mengontrol terhadap pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Kemudian peranannya itu ada 10 peranan manajerial yang terbagi seperti ini ya. Ada 3 peranan manajerial yang besar, kemudian dibagi lagi sehingga jadi 10. Untuk peranan yang pertama adalah peran informasional, dibagi ke dalam 3 peranan, yaitu pemantau, penyebar diseminator, dan juru bicara. Yang kedua adalah peran antar pribadi, dibagi ke dalam 3 peran. Yang pertama adalah tokoh atau figurehead, yang kedua adalah pemimpin atau leader, dan yang ketiga penghubung atau liaison. Kemudian ada peran pengambil keputusan, ini memegang peranan yang paling banyak nih. Yang pertama ada wirausahawan atau entrepreneur, yang kedua ada pemadam keributan atau disturbance settler, yang ketiga ada pengalokasian sumber daya atau resources allocator, dan yang keempat ada pruding atau negotiator. Nah, peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Pastikan kebanyakan dalam memecahkan masalah itu pada bingung, harus gimana, harus ngapain, harus apa yang dilakukan gitu ya, pada bingung harus ngapainnya. Maka, dalam proses pemecahan masalah itu merupakan suatu aktivitas yang penting, di mana seorang manajer harus bisa berpikir lebih dalam dibandingkan anggota-anggotanya dalam memecahkan masalah yang timbul dalam sebuah manajemen perusahaan. Jadi, seorang manajer itu bukan seorang pegawai biasa, mereka bekerja otaknya secara full, pikirannya, untuk bisa membawa manajemen perusahaan dengan lebih baik lagi. Nah, dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manajemen ini ada 3 poin. Yang pertama adalah hasil pemecahan masalah adalah solusi. Pastikan bahwa dalam memecahkan masalah itu pasti menghasilkan solusi dan harus bisa untuk menghasilkan solusi dalam mengatasi masalah yang timbul dalam manajemen perusahaan. Nah, dari masalah yang ada ini, manajer tidak boleh merasa bahwa mereka tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah yang ada. Jadi mereka harus bisa untuk mengatasi masalah yang hadir dalam setiap pengelolaan manajemen perusahaan. Mereka harus bisa berpikir untuk bisa mengatasi masalah tersebut, dan mereka harus bisa bekerja sama atau memanfaatkan peluang yang ada dalam setiap masalah yang hadir untuk mengambil keuntungan bagi manajemen perusahaan ke dalamnya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.